kembali lagi di Smart People Podcast. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Oke, jadi di sini saya selaku host izin memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Angelika dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini tentunya saya tidak sendirian dong, saya ditemani oleh teman saya, ada Kak Selvi. Halo Kak Vanessa. Halo Kak Selvi. Halo Kak Vanessa. Oke, gimana nih kabarnya Kak Selvi nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, di sini saya Selvi Sugiana, bisa dipanggil Selvi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya selaku host kedua akan menemani Kak Vanessa dalam acara broadcast kolaborasi kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas topik apa sih Kak Selvi? Kalau di masa saat ini sudah banyak beredar mengenai kekurangnya keamanan dalam media sosial. Kalau begitu, enaknya kita angkat judul podcast kali ini, pakai sosmed kok nggak bijak, awas kebajak loh. Wah, boleh banget tuh Kak, menarik sepertinya untuk dibahas. Oke, di sini kita ditemani siapa aja sih? Di sore ini kita ditemani oleh para narasumber kita yang cantik-cantik tentunya dan nggak kalah kece. Oke, sepertinya hostnya akan kalah cantik nih dari para narasumbernya. Tentunya Kak. Langsung aja kita menyapa para narasumber kita. Yang pertama, di sini ada Kak Reni. Halo Kak Reni. Halo Kak Vanessa. Oke, gimana nih kabarnya Kak Reni? Alhamdulillah kabar aku sehat. Di sini aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Reni Septiana. Kalian bisa panggil aku Reni. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Dan aku berasal dari Jambi. Oke, Jambi. Jauh juga ya ternyata. Iya, Kak. Oke, selanjutnya ada Kak Marsha. Halo Kak Marsha. Halo Kak Vanes. Gimana kabarnya Kak Marsha nih? Alhamdulillah Kak, baik. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Oke, Kak. Perkenalkan, nama Marsha Andini Putri, bisa dipanggil Kak Caca. Saya dari Bengkulu, asal prodi saya Ilmu Komunikasi. Wah, dari Bengkulu ya, jauh juga ya ternyata. Kak Marsha nih posisi di mana nih? Masih di Bengkulu, Kak. Di Bengkulu belum ada kepikiran mau ke Jogja? Belum, Kak, mungkin udah tahun depan. Oke, terima kasih Kak Marsha. Oke, salam kenal Kak Marsha. Oke, selanjutnya ada narasumber yang nggak kalah cantiknya dan kalah kecenya nih. Halo Kak Indah. Halo Kak Selvi. Gimana kabarnya Kak Indah? Kabar aku alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nur Indah. Kalian bisa panggil aku Indah. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Aku sendiri dari Batang, Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Indah. Wih, Jawa Tengah banyak wisatawannya nih. Lumayan, Kak. Tuh yang mau main-main ya, yang mau wisatawan boleh tuh. Oke, selanjutnya ada narasumber kita yang nggak kalah kecenya juga nih. Halo Kak Lala. Hai Kak Selvi. Gimana kabarnya Kak Lala? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang saya perkenalkan nama saya Lala Aryasta Putri, bisa dipanggil Lala, asal Bengkulu, dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Yogyakarta. Pulau yang indah di Bengkulu. Oke, selanjutnya ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo Kak Selvi. Gimana kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah baik Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ima Yunadia. Kalian bisa panggil aku Nadia. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Aku dari Kendal, Jawa Tengah. Salam kenal semua. Kenal Kak Nadia. Salam kenal Kak Nadia. Oke, karena kita sudah berkenalan dengan para narasumber kita, enaknya kita langsung aja nih kayaknya membahas tentang private on social media. Oke, boleh juga tuh Kak. Kira-kira menurut Kak Caca sendiri, menurut Kak Caca privasi on social media itu seperti apa sih? Dan apakah itu termasuk hal yang penting untuk Kak Caca sendiri? Ya Kak, terima kasih atas pertanyaan Kak. Izin menjawab ya Kak. Dipersilakan. Menurut saya, privasi online itu adalah suatu cara yang kita lakukan untuk melindungi diri kita dengan membatasi akses orang lain kepada diri kita untuk sementara. Dengan kata lain, persoalan privasi adalah persoalan protek dan kontrol. Dengan adanya privasi ini, kita dapat mengetahui mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh apa informasi tentang kita yang dibuka oleh orang lain. Dan jika dijawab penting atau tidak privasi itu, jelas itu sangat penting karena bisa melindungi akun kita dari situs yang tidak kita inginkan seperti pembajakan dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya jawab, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya untuk Kak Caca. Oke. Terkait pentingnya keamanan sosial media, seperti yang disampaikan oleh Kak Caca tadi, apakah kebijakan dalam bersosial media sebagai masyarakat revolusi industri ini berpengaruh terhadap hal tersebut? Mungkin narasumber kita, Kak Indah, bisa membantu menjawab. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab ya Kak Vanessa. Menurut saya sendiri, perilaku atau etika atau kebijakan kita dalam bermedia sosial itu sangat berpengaruh dengan privasi. Apalagi sekarang kan banyak kejahatan ya. Karena saya percaya di mana ada kejadian pasti di situ ada sebab Kak. Nggak mungkin kejadian itu terjadi begitu saja. Jadi contoh sederhana. Ketika etika kita dalam bermedia sosial itu kurang baik, seperti berkomentar buruk atau mungkin memposting sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dan ketika orang lain itu tersinggung, mungkin dari situ muncul hasrat untuk melakukan suatu kejahatan terhadap akun sosial media kita. Nah, ini nih salah satu sumber dari kejahatan-kejahatan media sosial yang sekarang itu lagi marak. Jadi saya berpesan sama teman-teman semua juga untuk tetap mengutamakan etika dalam bermedia sosial ya. Mungkin dari itu Kak Vanessa yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat menarik. Dari Kak Indah. Oke, selanjutnya ada narasumber kita nih. Apa sih yang bentuk kejahatan dalam media sosial menurut Kak Reni sendiri? Kalau bentuk kejahatan dalam sosial media itu ada banyak sih. Yaitu yang pertama, ancaman online, pengutip, penindasan dunia maya. Yang kedua, peretasan dan penipuan. Yang ketiga, membeli barang ilegal. Yang keempat, pembuatan profil palsu. Yang kelima, persahabatan online palsu. Yang lagi marak-maraknya sekarang kejahatan dalam media sosial itu yaitu menurut aku pinjol sih. Pinjol itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini menjerat peminjamnya dengan bunga yang tinggi. Kayak misalnya pinjaman online yang terdaftar di OJK itu denda dimaksimalkan di angka 0,8%. Namun pinjol ilegal ini sesuka hati dalam menentukan persentase denda dan bunga. Jika tidak dapat melunasi kewajiban, pihak pinjol ilegal melakukan ancaman dan intimidasi yang menyerang psikis. Bahkan korbannya membuat terornya itu bingung, panik, khawatir, gelisah, bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara ancaman pinjaman online ini. Baik, hanya itu yang jawaban dari saya. Kembali lagi ke host Kak Vanessa dan Kak Selvi. Jawabannya sangat
menginspirasi untuk lebih waspada ya terhadap media sosial yang memarak saat ini. Oke, jika kita berbicara mengenai peretasan atau pembajakan akun media sosial, apa saja nih upaya pencegahan yang dapat dilakukan menurut narasumber kita nih? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Kak, izin jawab. Ya, silakan Kak Indah. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu untuk mencegah peretasan ya, Kak ya. Salah satunya dengan cara menghapus akses media sosial kita ke aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Jadi sekarang kan banyak tuh bermunculan aplikasi-aplikasi baru. Nah, kalau menurut aku nih, lebih baik tuh nggak perlu deh kita tuh punya akun banyak-banyak, kalau itu nggak penting gitu. Kita tuh cukup punya beberapa akun aja yang penting-penting aja, semisal WA atau Instagram gitu. Karena ketika kita login ke aplikasi yang kurang penting ya, itu secara otomatis sistem dari aplikasi tersebut sudah merekam informasi pribadi dari kita. Nah, ketika aplikasi tersebut mengalami pembajakan, itu di situ data-data pribadi kita udah pasti kena tuh, makanya kita harus hati-hati. Jadi nggak perlu banyak-banyak akun. Selain itu juga mungkin dengan cara mengabaikan pesan-pesan atau link-link yang mencurigakan atau tidak penting. Jadi kan banyak nih, pasti teman-teman juga pernah ngalamin kan, kadang ada link masuk gitu, nggak jelas, minta ini, minta itu. Nah, sebaiknya tuh nggak usah dihiraukan ya, cukup diabaikan aja. Jangan pernah mengklik link itu, karena secara tidak langsung benar-benar merekam informasi pribadi kita gitu. Jadi mendingan nggak usah. Dan mungkin dengan cara jangan memberikan akses login kita kepada orang lain. Meskipun itu adalah keluarga atau sahabat, itu jangan sih menurut aku, karena ini bukan tentang kepercayaan ya, tapi logika aja nih, kalau misal mungkin orang itu nggak mau menyebarkan akun kita, tapi kalau semisal HP-nya hilang atau seperti apa, kan kita nggak tahu tuh nanti ada penyalahgunaan apa. Itu benar-benar mempengaruhi banget. Mungkin ada tambahan dari Kak Marsha atau Kak Lala, silakan. Oke Kak, izin menambahkan ya Kak. Ada beberapa lagi untuk keamanannya. Yang pertama, memahami seberapa kuat keamanan akun media sosial kita. Jadi, sebelum membuat akun media sosial, kita harus memahami dulu karakter media tersebut. Kita dapat melihat review dari beberapa pengguna yang telah menggunakannya. Contohnya melalui review App Store dan Play Store. Kita juga bisa melihatnya dari beberapa review pengguna media, misalnya blog atau sejenisnya. Kalau banyak yang komplain, banyak yang menilai negatif, dan dari pengembangannya kurang terpercaya, sebaiknya kita mempertimbangkan. Jadi begini intinya, itu jangan asal-asalan mengunduh aplikasi yang kurang familiar. Begitu saja Kak yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Baiklah, izinkan saya menambah jawaban dari Marsha. Silakan Kak. Ya, kalau menurut aku sih, gunakan kata sandi yang kuat dan unik dalam keamanan media sosial kita, seperti yang pertama verifikasi 2 langkah, yang kedua menyalakan notifikasi rekaman, yang ketiga menggunakan kata sandi yang panjang dan kombinasi huruf yang sulit, supaya hackers-hackers di luar sana nggak sembarangan menghackers akun pribadi kita. Gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Lala. Jawabannya sangat memuaskan ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang selanjutnya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Kak. Bagaimana cara pengamanan yang dapat diwujudkan melalui setiap soal media, sosial media, kayak contohnya Facebook gitu. Apa aja sih fitur keamanan dari Facebook menurut Kak Nadia sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ngomongin soal fitur keamanan sebuah aplikasi itu asli banyak banget ya. Misalnya aja nih Facebook. Facebook ini memiliki beberapa fitur yang membuat kenyamanan bagi penggunanya.
Contoh aja privacy check up. Privacy check up adalah satu fitur kontrol privasi di Facebook yang bisa kamu gunakan untuk mengatur soal bagaimana orang lain itu bisa menemukan akunmu di sini, atau kamu juga bisa mengatur siapa saja yang dapat menemukan akunmu. Lalu ada fitur blocking. Fitur ini bisa mencegah seseorang untuk menghubungi kamu atau melihat konten kamu. Sebut aja semacam kamu ngeblokir akun dia. Jadi dia itu nggak bisa ngelihat akun kamu ataupun konten-konten yang kamu upload di Facebook. Terus ada juga fitur social reporting. Fitur ini bisa kamu gunakan untuk melaporkan atau mereport akun-akun yang melanggar syarat dan ketentuan dari Facebook itu sendiri. Itu aja sih beberapa fitur keamanan dari Facebook yang aku ketahui. Aku kembalikan lagi ke Kak Vanessa sama Kak Selvi. Wih, Oke, bagus terima nih buat kita yang untuk mengetahui fitur-fitur Facebook dalam pengamanan sosial media ya. Ya, Kak. Oke, Selanjutnya, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Reni, apakah Kak Reni memiliki pengalaman yang kurang mengenakan dalam menggunakan sosial media? Bagaimana pengalamannya Kak Reni? Instagram aku pernah dihack sama orang. Waktu itu aku mau login ke Instagram, tiba-tiba Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Di situ tulisannya kata sandi salah. Terus aku bingung loh, kok kata sandi salah. Kan sebelumnya aku belum pernah merubah kata sandi tuh. Terus aku tiba-tiba ingat cara di email tuh ada notifikasi kalau Instagram aku tuh kata sandinya diubah sama seseorang. Di situ langsung aku klik untuk merubah kata sandinya. Setelah itu aman deh Instagram aku. Terus ada pengalaman lagi, yaitu di telepon sama orang nggak dikenal, mengatasnamakan Telegram kalau aku tuh dapat hadiah gitu loh. Ngirim kode verifikasi, dan di situ aku tahu kalau misalnya mereka itu tipu, langsung aku matiin deh teleponnya. Dan untuk teman-teman semua, jangan coba-coba deh kalau misalnya dapat telepon seperti itu, jangan ngirim kode-kode yang penting itu kayak kode verifikasi. Itu sih pengalaman aku yang pernah dialami sama aku. Semacam kena hack gitu ya akun Instagramnya ya? Ya, Instagramnya kena hack. Oke, terima kasih Kak Reni atas jawabannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita mau tahu nih, tips apa yang dilakukan Kak Lala untuk menjaga keamanan data pribadi di media sosial? Bisa dibagi tipsnya, Kak? Baiklah, saya akan mengasih tips menjaga keamanan sosial media. Yang pertama sih Go Privat. Go Privat ini salah satu cara untuk melindungi privasi sosial media kita. Yang kedua, menyeleksi permintaan pertemanan itu penting banget dalam menerima pertemanan di media sosial. Jadi jangan sembarangan orang untuk berteman ke akun kita gitu loh. Yang ketiga, jangan pernah menghubungkan akun media sosial kita ke media sosial lainnya gitu. Jadi cari yang aman supaya akun kita nggak sembarangan dipergunakan orang gitu. Gitu aja sih Kak. Tips-tips dari saya. Oke, terima kasih. Tipsnya sangat menginspirasi ya Kak Lala. Oke, di sini saya akan menanyakan kepada Kak Selvi sendiri. Menurut Kak Selvi sendiri nih, apa sih pentingnya menjaga privasi di sosial media? Penting banget sih Kak menurut saya, karena menjaga privasi di sosial media itu bisa melindungi diri dari kejahatan pelecehan seksual, terus marak menjadi pencurian identitas karena minimnya kesadaran menjaga privasi dalam sosial media. Banyak orang itu yang memakai identitas orang lain, kayak contohnya untuk meminjam bank atau apa, itu terkadang tuh banyak orang tuh yang menyalahgunakan identitas seseorang gitu. Terus
tak semua aktivitas itu harus dibagikan di sosial media. Terkadang takutnya ada orang yang nggak suka sama kita atau iri sama kehidupan kita gitu, lebih akan menimbulkan kayak dia tuh efek negatifnya kelihatan banget dari itu. Kemudian membuat diri lebih aman dari segala gunjingan kayak komentar yang tidak enak didengar ataupun dilihat. Kemudian menghindari menyalahgunakan foto pribadi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi takutnya kalau kita nggak jaga privasi sosial media kita tuh kayak foto kita tuh kayak dipakai orang gitu dalam hal yang tidak layak kita takutin gitu. Kayak harusnya tuh kayak foto kita tuh hanya buat kita sendiri, tapi terkadang ada orang yang memakainya untuk apa kayak peminjaman online atau apa gitu, tapi menggunakan foto kita gitu. Terima kasih atas waktunya Kak Vanessa. Oke, jadi yang bisa saya tangkap di sini tetap menjaga privasi dari semua sosial media, terutama menggunakan fitur-fitur keamanan yang sudah disediakan pada setiap media sosial gitu ya Kak? Iya Kak, benar banget. Oke, jawabannya sangat memuaskan. Hingga sampai tidak terasa kita sudah ada di ujung acara. Ya Kak Sylvia? Iya dong Kak, karena jawaban dari para narasumber kita itu yang cantik-cantik ini sangat memuaskan gitu dan sangat menginspirasi banyak orang yang buat tip-tip juga gitu buat mengatasi dalam sosial media. Bukan hanya memuaskan dong, tapi sangat memberikan pengetahuan yang lebih tentang pentingnya private on sosial media kali ini. Ya nih, sampai di penghujung podcast, ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas para narasumber yang cantik-cantik dan kece-kece ini. Ada salah kata dalam ucapan ataupun perbuatan kami para host mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, terima kasih buat para narasumber kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Smart People Podcast. Bersama kita wujudkan privasi on sosial media. Makasih guys. Makasih teman-teman. Sampai ketemu.